Ya, baik. Selamat siang. Sekarang saya bersama dengan Bapak Rangki Riawan selaku Account Manager dari PT Isigo Indonesia. Selamat siang, Pak Rangki. Yang Mbak. Ya, selamat. Terima kasih, Pak, sudah berkenan untuk eh, meluangkan waktu untuk Trust Go Talk, Pak. Iya, Pak. Ya, ya. Sebelum jauh terkait topik, Pak, menarik, Pak. Mungkin bisa dijelaskan profil singkat atau milestone dari PT Isigo Indonesia ini, Pak. Iya, boleh saya langsung ya, Pak. Eh, PT Isigo sendiri, Isigo Indonesia sendiri berdiri sejak 2006, Pak. Kita fokus menyediakan layanan transportasi manajemen sistem, layanan solusi untuk TMS kendaraan. Lah, di dalamnya itu udah terintegrasi dengan sistem IoT GPS, ada sistem manajemen kendaraan, manajemen driver, manajemen rute, delivery order, manajemen control system. Nah, Isigo sendiri berkomitmen dari tahun ke tahun selalu memberikan inovasi untuk solusi terbaik bagi pelanggannya, seperti itu, Pak. Baik. Sejak tahun berapa, Pak, berdiri? 2006, Pak. 2006 ya? Betul, Pak. Oke, baik. Ya, menarik terkait topik ini, Pak. Persisnya bagaimana cerita awal Isigo Indonesia ini bisa bermitra dengan Bio Farma, Pak, untuk distribusi vaksin COVID-19, Pak? Boleh, Pak. Kebetulan pada akhir 2019 kita ada pameran dengan Asperindo Jawa Barat, Pak. Lah, di situ kita bertemu dengan salah satu tamu undangan dari Koperasi Bio Farma. Lah, mereka tertarik dengan apa yang kita paparkan pada saat itu. Terus kita ada uji coba dengan koperasi, kemudian di Oktober 2020 kita langsung diundang oleh Bio Farma Digital Healthcare, Pak. Di situ undangan oleh Pak Soleh Al Ayubi, gitu, Pak. Kita diundang di sana, kita memaparkan eh, dari Isigo sendiri seperti apa, seperti itu, Pak. Nah, kemudian lanjut Baik, ke tes-tes uji cobanya, Pak. Seperti itu, Pak. ya, baik. Artinya itu sudah posisi pandemi ya, Pak, waktu itu? Itu pas Pak setelah pandemi pertama, Pak. Mhm. Setelah pandemi pertama. Oke, dan itu Oktober 2020, Pak ya? Maksudnya Betul, ketika betul. sudah akan mulai wacana distribusi vaksin ya, Pak? Betul, betul, betul. Sebelum wacana distribusi vaksin, Pak. Itu Oktober. Kita diundang ke sana. Baik. Dan tentunya sampai akhirnya Isigo dipercaya itu apa, Pak, pertimbangan dari Bu Harma? Tentunya sebelum Isigo kan pasti ada kandidat-kandidat itu. Ada, Seperti apa, Pak? Pak, ada. Kita di sana kan kita diundang, terus mereka menanyakan nomor satu tuh tentang keamanan data, Pak. Keamanan data, terus server kita ada di mana, itu concern mereka itu, Pak. Servernya ada di mana, keamanan data, terus Isigo memberikan solusi yang sedang mereka butuhkan, seperti itu, Pak. Nah, terus kita komitmen akan memberikan solusi terbaik untuk distribusi vaksin tersebut, Pak. Hmm. Artinya yang jadi prioritas adalah keamanan data itu ya. Betul, Pak, betul. Mereka konsennya ke keamanan data, Pak. Hmm. Ada berapa kompetitor waktu itu, Pak, yang turut menaruhkan diri, Pak? Ada sekitar 10 lebih, Pak. Tapi pada akhirnya hanya ada dua vendor yang dipakai, Pak. Di antaranya antara Isigo dengan Telkom IoT seperti itu, Pak. Oke, oke, oke. Dan keterlibatan isu kan tergabung dalam sistem yang dinamakan Go Live System Management Distribusi Vaksin atau SMDV ya, Pak. Betul, Apa Pak. yang dimaksud SMDV ini, Pak? Ini sistem manajemen vaksin. Jadi di dalam sistem itu ada beberapa aplikasi yang memang terintegrasi menjadi satu sistem untuk pengiriman vaksin, Pak. Hmm, oke. Mungkin seperti itu, Pak. Dan Kurang itu lebih. ya dari cara kerjanya gimana, Pak? Uh, Pak, untuk cara kerjanya ya, Pak, kita ada pemantauan suhu selama perjalanan, Pak. Di dalam perjalanan itu kan si vaksin dari masing-masing vaksin itu ada spesifikasi untuk suhunya, Pak. Jadi misalkan kayak Sinovac, dia ada spesifikasi untuk batas bawahnya di
derajat, batas atasnya di 8 derajat lah. Selama perjalanan itu memang suhu itu harus pantau di dalam range itu, Pak. Oke. Dari semua yang terlibat kan ada empat perusahaan ya Pak, atau empat pihak ya Pak, dari Betul, Telkom Pak. Indonesia, Telkom Sigma, Isigo, terus Merchant Sini Group. Betul. Ini masing-masing pembagian tugasnya atau perannya seperti apa Pak? Boleh, Pak. Dari mulai awal kan di sana ada PT Marhesini Group Indonesia, Pak. Lah mereka yang bekerja untuk membuat sistem DO-nya, Pak. Mereka yang mencetak DO. Jadi di dalam satu pengiriman intinya dari mulai barcode sama DO mereka yang membuat, Pak. Lah setelah DO-nya terbit, maka akan diteruskan oleh sistem distribusi dari transport management system dari Isigo, Pak. Lah Isigo sendiri akan menerima data DO tersebut dari start awal dari Bio Farma, nanti akan dikirim ke seluruh provinsi di Indonesia, Pak. Nah, untuk mengupdate sistem perjalanan tersebut, itu menggunakan IoT dari Transport Management System Isigo, Pak. Oke. Sementara untuk peran dari Telkom Indonesia dan Telkom Sigma ini lebih ke apa Pak? Mereka Penyedia apa Pak? untuk big datanya, Pak, mereka membuat dashboard dari semua sistem itu. Oke. Artinya semua saling terintegrasi itu ya Pak? Semuanya saling terintegrasi, Pak, di dalam sistem itu, Pak. Dari mulai cetak DO, pengiriman barang dari asal sampai ke tujuan, lah kemudian nanti ada sistem proof of delivery yang dilakukan oleh driver tersebut, Pak. Semuanya terintegrasi ke sistem Telkom itu, Pak. Baik, baik. Total waktu itu ada berapa armada yang dimonitoring Pak? Ada sekitar 200 kendaraan yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, Pak. Nah, jadi Hmm. awalnya kan memang kita dari Bio Farma, terus kemudian yang ada melalui perjalanan darat dan udara ya, Pak. Nah, kalau yang darat ini misalkan kayak di Pulau Jawa sampai Sumatera, Pak, itu masih menggunakan darat. Lah, untuk yang luar pulaunya nanti dari Bio Farma Bandung, barang itu dikirim ke bandara udara di Soekarno-Hatta, kemudian melewati pesawat, kemudian dilanjutkan ke perjalanan darat lagi, Pak. Seperti itu, Pak. Baik. Ini 200 lebih itu semua jenis armadanya sama Pak atau berbeda-beda Pak? Truk beda-beda ukuran, Pak. Ada mulai dari CDD, CDE, sama pick up, Pak. Maksudnya mobil kecil, Pak. Nah, ketika itu pengaplikasian di lapangan apa ada kesulitan Pak dengan Eh, jenis armada yang berbeda? Sejauh ini sih nggak ada sih, Pak. Aman-aman aja, Pak. Hmm. Itu untuk seluruh Indonesia ya Pak? Betul, Pak, seluruh Indonesia, Pak. Terus sekarang kan ada yang vaksin internasional itu kita cuma kirim sampai ke Soekarno-Hatta aja, Pak. Baik. Untuk tahun kedua ini kan distribusi vaksin kan mulai berkurang, Pak. Tapi Betul. sejauh ini dari Bio Farma atau masih melakukan, Pak? Masih masih melakukan saat ini, sampai saat ini pun masih ada pengiriman, Pak. Yang untuk vaksin booster, Hmm, Pak. oke. Artinya belum sampai batas waktu tertentu masih belum jelas ya, Pak? Masih masih Belum, belum, berlangsung ya, belum. Pak? Masih sampai saat ini masih berlangsung, Pak. Oke, oke. Baik. Pak, industri farmasi ini tergolong termasuk penanganan dalam industri logistik pendingin ya, Pak? Betul, Pak. Tentunya ini bukan jadi apa ya industri pertama atau customer pertama yang ditangani oleh Isigo Indonesia, Pak. Betul, Persisnya Pak. kalau Isigo sendiri kapan pertama kali menangani untuk jenis logistik pendingin ini, Pak? Logistik pendingin itu kita awal start sekitar 2017-18, Pak. Mulai mulai marak yang pakai pendingin, Pak. Kurang lebih Boleh tahu jenis atau perusahaannya, Pak? waktu itu dari IC, Pak, es krim, Pak. Oke. Apakah penanganannya sama, Pak? Antara dengan Vaksin. farmasi Se- dengan es krim ini, Pak? Secara secara garis besar sama, Pak. Mereka membutuhkan real time temperatur pada saat perjalanan, Pak. Cuma memang bedanya mungkin di integrasi data, apa data yang mereka butuhkan seperti itu, Pak. Tapi pada dasarnya sama, mereka membutuhkan real time temperatur pada saat perjalanan seperti itu sih, Pak.
Baik. Artinya kebutuhannya untuk lebih ke kepastian suhu temperatur di dalam Betul. muatan tersebut ya, Pak? Betul Pak, betul Pak. Kan kadang memang eh, ada beberapa case, misalkan kayak mobil tersebut membawa es krim Pak. Kan ada beberapa sopir yang ini dalam perjalanan suhunya udah dingin. Mereka mematikan kompresor Pak. Lah pas mematikan kompresor mereka lupa untuk menyalakan. Itu Pak. Lah nanti kan barangnya rusak Pak. Lah makanya mereka butuh IoT untuk memantau ini Pak dalam selama perjalanan. Itu sih Pak. Baik, baik. Intinya untuk menjaga kualitas barang selama perjalanan Pak. Termasuk mungkin apakah dari pihak Isigo melakukan training, Pak? Baik dari pemilik armada termasuk mungkin drivernya, Pak. Pasti Pak. Tentu kan Pasti Pak. penanganannya sangat berbeda dengan Ya. uh, biasa gitu. Ya, pada saat awal untuk pengiriman vaksin ini kita memang ada training Pak. Jadi di dalam satu kendaraan itu ada driver dan CO driver. Nah, nanti mereka bergantian Pak. Pada saat drivernya membawa, yang CO drivernya itu memantau aplikasi selama perjalanan Pak. Seperti itu Pak. Baik. Artinya dari driver pun dilakukan training ya, Pak? Betul betul dari driver dilakukan training karena mereka ada aplikasi proof of delivery untuk menerima si DO tersebut sama untuk ada transfer kendaraan Pak nantinya. Lah mereka ada sistem transfer di aplikasi Pak. Si driver memang Hmm. ada training. Hmm. Bentuk trainingnya apakah sebatas pengetahuan monitoring atau juga tentang isi muatan seperti vaksin ini seperti apa gitu? Dari mulai isi vaksin Pak, dari mulai isi vaksin penanganan terus kan mereka ada transfer kendaraan Pak, ada transfer kendaraan, ada transfer data manifest melalui aplikasi tersebut Pak. Hmm. Mereka memang di training dari awal sampai akhir Pak, sampai benar-benar bisa. Baik. Sejauh ini belum ada kendala ya, Pak? Belum, alhamdulillah belum ada Pak. Baik, baik. Kalau dari flashback ke belakang, Pak, ketika dari Isigo mendapatkan customer pertama, Pak, dari perusahaan es krim, Pak, Mhm. itu ketika mencoba apa mereka mungkin berkeluh kesah ya dengan permasalahan apa permasalahan dari mereka, Pak? Ya, mereka yang jelas pasti ada keterlambatan pengiriman, terus barangnya rusak karena waktu itu misalkan suhunya udah dingin, ada kondisi mematikan kompresor tersebut, seperti itu, Pak. Hmm, oke, oke. Ada ketidaktahuan dari driver gitu ya, Pak? Betul lah, akhirnya dari perusahaan tersebut, seingat saya waktu itu memasang sensor untuk ke termonya, Pak. Jadi pada saat termo dalam perjalanan kan ada kondisi termo itu nyala sama mati. Lah di termo itu yang kita pasang untuk sensornya, Pak. Jadi bisa mendeteksi selama perjalanan ini si mesin termonya kompresornya ya, Pak, itu harus selalu menyala, Pak. Lah akhirnya Hmm, solusinya di situ, Pak. oke, oke. Dari 2017 sampai hari ini 2023 sudah berapa customer, Pak, yang di sektor logistik pendingin yang ditangani oleh Isigo, Pak? Ada 100 lebih, Pak. Untuk logistik pendingin aja, Pak? Iya, iya, iya. Kita Hmm. soalnya kan kita masing-masing area, Pak. Jadi kita nggak untuk apa totalnya berapa yang lebih tahu dari kantor, Pak. Seperti itu. Oke, oke. Tapi 100 Baik. lebih sih, Pak. Oke, apakah dari 100 lebih yang di sektor logistik pendingin itu penggunaan fiturnya hampir sama, Pak? Kalau untuk pendingin hampir sama rata-rata, Pak. Mereka butuh untuk memonitoring temperatur secara real time untuk menjaga kualitas barang tersebut, Pak. Hmm, hmm, hmm. Baik. Tools tambahan apa, Pak? Biasanya kan tentu karena suhu ini kan juga butuh tools tambahan, Pak ya. Betul, Pak. Hmm. Mungkin bisa dijelaskan, Pak, tools Nah, tambahan itu, Pak. untuk suhu ini kita kan ada beberapa tipe, Pak. Ada yang menggunakan wire sama ada yang menggunakan Bluetooth yang sekarang ya, Pak. Kita tidak menggunakan kabel lagi. Itu kita tawarkan ke customer. Misalkan customer butuh yang menggunakan teknologi yang paling terkini ya kita menggunakan Bluetooth itu, Pak. Teknologi Bluetooth itu. Hmm. Apa yang membedakan, Pak? Secara koneksi dia tidak menggunakan kabel, Pak. Intinya itu, Pak. Tidak menggunakan kabel lagi. Itu untuk pemasangan juga jauh lebih cepat. Misalkan alat itu mau dipindah-pindah ke masing-masing mobil kan kita bisa melakukan secara cepat, Pak.
Hanya Oke. ditempel aja di dalam ruangan tersebut. Seperti itu sih, Pak. Artinya lebih lebih mudah gitu ya. Betul, Pak. Akan lebih memudahkan. Tapi dari sisi cost atau investasinya sendiri, Pak, apakah lebih sedikit lebih mahal atau seperti apa, Pak? Enggak juga sih, Pak. Bedanya sedikit, Pak. Sedikit aja, Pak. Oke, oke, oke. Baik. Pak, sebenarnya kalau dari proses bisnis di logistik pendingin atau farmasi itu secara umum sama saja ya, Pak ya? Untuk Sama-sama, kebutuhan Pak. monitor. Betul, betul, betul. Tinggal perbedaannya kan mereka ada beberapa yang memang membutuhkan data-data tertentu, Pak. Misalkan kita integrasi data, mereka butuh data last location-nya, terus integrasi data DO. Lah mereka apa yang mereka butuhkan itu perbedaannya di situ aja sih, Pak. Hmm, hmm. Baik. Dari 2017, Pak, tentunya kan sudah ada mungkin improvisasi atau inovasi dari sisi teknologi atau mungkin dari si aplikasi. Apa saja yang sudah dilakukan, Pak, dari Sigo, Pak? Kalau yang sekarang kita udah menggunakan POD itu, Pak, untuk transfer barangnya, Pak. Jadi si driver eh, nantinya bisa tahu saya terima barang untuk nomor berapa aja, asalnya mana, tujuannya mana, lah mereka udah langsung melewati aplikasi, Pak. Lah nanti pada saat sampai ke tujuan mereka ada buktinya menggunakan tanda tangan, ada scan barcode atau foto seperti itu, Pak. Itu dilengkapi sampai ke sana, Pak. Hmm, oke, oke, baik, baik. Baik, kalau bicara soal output, Pak, sebenarnya kalau dari customer dari logistik pendingin atau farmasi sendiri, output itu prioritasnya lebih ke percepatan layanan atau untuk menekan cost operasional, Pak? Kalau untuk yang vaksin ini dua-duanya, Pak, mereka butuh kecepatan sama efisiensi seperti itu. Tapi dua-duanya memang kalau untuk yang disebut sekarang sama-sama pentingnya, Pak. Hmm, oke. Gambaran percepatan itu seperti apa, Pak? Percepatannya, Pak, mereka semuanya kan dipantau dari asal sampai tujuan, Pak. Mereka di tengah perjalanan pun itu tidak boleh berhenti lebih dari 15 menit, Pak. Jadi mereka memang ada beberapa driver yang langsung melakukan pergantian, Pak. Mereka butuh kecepatan di situ. Seperti itu sih, Pak. Hmm. Kalau untuk sisi menekan cost-nya, Pak, di sisi apa, Pak, yang bisa ditekan dengan lewat Nah, TMS ini, Pak? misalkan kan pengirimannya semakin cepat, Pak. Semakin cepat pengiriman nanti akan menekan kos untuk biaya perjalanannya, Pak. Di situ sih, Pak. Yang misalkan harusnya yang sebelumnya barang 3 hari baru sampai, ini 1 hari setengah udah sampai seperti itu, Pak. Baik, baik. Artinya secara fitur, fitur wajib apa, Pak, yang harus ada di eh, truk yang untuk logistik pendingin atau farmasi nih, Pak? Yang Fitur wajibnya, Pak. farmasi, yang fitur wajibnya kemarin kita kan ada integrasi data dengan sistem mereka, Pak. Jadi mereka kan membutuhkan data-data yang memang harus terpantau selama perjalanan. Misalkan dari start mulai awal integrasi sistem pengiriman nomor DO-nya, asalnya dari mana, tujuannya kemana, terus dari real time temperatur, kemudian ada notifikasi-notifikasi, Pak. Misalkan di dalam perjalanan mereka ada batas atas dan batas bawah. Begitu menyentuh batas atas mereka notifikasi, batas bawah kemudian notifikasi. Lah semua notif itu harus terintegrasi dengan sistem yang ada di mereka, Pak. Nah, mereka kan Hmm, untuk antisipasi aja, Pak. Namanya vaksin kan memang nantinya akan disuntikan ke manusia gitu ya, Pak. Nah, itu kualitasnya harus memang benar-benar terjaga seperti itu, Pak. Nah, mereka makanya di situ ketat ketat di notifikasinya, Pak. Seperti baik. itu. Pak, ya, tadi disampaikan untuk jenis armada yang diinstalasi untuk TMS dari Isigo ini kan mulai dari kendaraan besar sampai ke pick up ya. Betul, Pak. Sementara untuk mungkin daerah-daerah terpencil itu kan pengiriman terakhirnya juga menggunakan motor. Apakah itu juga termonitor, Pak? Termonitor, Pak, untuk motornya. Nah, ada yang menggunakan motor, ada yang menggunakan box kecil ya, Pak, kayak box pendingin. Lah itu kita memang ada develop untuk IoT temperatur yang portable, Pak. Ada juga, Pak, yang portable.
Nah, jadi nanti sensor suhunya menggunakan sensor temperaturnya menggunakan yang teknologi Bluetooth itu, Pak. Lah, temperaturnya dimasukkan ke dalam box. Lah, nanti yang untuk IoT-nya kita menggunakan baterai, Pak. Kita cas. Itu ada yang seperti itu, Pak. Menggunakan portable. Oke, artinya untuk pengiriman lewat motor ini bukan di perangkat motornya, justru di box yang Di boxnya, di boxnya yang dipantau, Pak. Karena kita memantau baik, suhu yang ada di dalamnya sih, Pak. baik, baik. Dan box jenis boxnya itu apa, Pak? Apakah seperti freezer atau box pendingin biasa, Pak? Box pendingin, Pak. Box pendingin sebelumnya kan memang box itu udah diuji, Pak, untuk temperaturnya. Ini udah bisa menyimpan sampai berapa gitu, Pak. Ada spesifikasi sendiri, Pak. Baik, baik. Ya, kembali soal gambaran investasi, Pak, untuk eh, penggunaan TMS. Ini apakah berbeda, Pak, untuk investasinya mungkin dari TMS yang untuk kargo biasa dengan TMS untuk logistik pendingin, Pak? Sama Dari saja sisi sih, Pak. investasi. Sama saja kalau untuk investasi mungkin hanya perbedaan sedikit aja, Pak. Tapi nggak beda jauh sih, Pak. Investasinya, Pak. Hmm. Yang membedakan apa, Pak? Mungkin perangkat yang digunakan berapa item, kalau untuk kargo biasa hanya satu item misalnya. Itu tergantung customer permintaannya, Pak. Tapi kalau memang hanya untuk standar, itu memang kita ada beberapa yang tidak membutuhkan kayak input output kayak buka pintu, tutup pintu. Lah itu bedanya di situ aja sih, Pak. Kalau yang misalkan mau ke arahnya pendingin kan ada beberapa inputan. Misalkan dia butuh untuk tombol SOS, ada butuh untuk buka tutup pintu, ada butuh untuk mendeteksi si kompresor itu nyala atau mati, sama ke pendinginnya, Pak. Bedanya di situ aja, Pak, di input output alatnya, Pak. Baik, artinya bisa lebih dari dua atau tiga alat ya, Pak, yang bisa dipasang untuk logistik pendingin ya, Pak? Betul. Kalau alatnya hanya satu, Pak, satu aja, Pak. Cuma yang membedakan hanya input outputnya aja, Pak. Oke, oke, oke. Kalau sedikit lebih mahal, mungkin persentasenya, Pak, ada gambaran, Kalau Pak? nggak juga sih, Pak, nggak begitu mahal kok, Pak. Perbedaannya dikit aja, Pak. Kalau untuk alat kan kita memang dipinjamkan ke mereka, Pak. Jadi si customer itu nggak ada beli alat investasi di awal tuh nggak ada, Pak. Hmm, Alat itu kita pinjamkan oke. gratis, gratis, Pak, untuk alatnya, Pak. Kita pinjamkan ke mereka, Hmm, Pak. Jadi mereka itu nggak ada invest alat, invest di awal tuh nggak ada, Pak. baik, baik. Oke. Pak Ranggi, kita tahu kan di 2 tahun terakhir kan banyak pemain baru ya di sisi TMS monitoring yang juga mungkin bermain di segmen pasar yang sama seperti logistik pendingin atau farmasi gitu. Betul. Kalau dari sisi itu sendiri dengan mungkin penawaran yang sama oleh mereka gitu, apa yang mereka tawarkan, Pak? Dan apa yang jadi pembeda dari Sigo, Pak? Pembedanya aja ya, Pak. Kalau pembedanya itu Isigo bisa, Pak. Apa yang customer minta selama ini ya, Pak, Isigo selalu bisa untuk menyediakannya ke mereka, Pak. Intinya fitur apa yang menjadi pembeda itu fitur bisa, Pak. Selama logiknya masuk, Isigo masih bisa mengerjakan. Seperti itu, Pak. Hmm. Oke, khusus untuk di segmen logistik pendingin atau farmasi sejauh ini kalau dari pengamatan Pak Ragi, siapa yang jadi pemain utamanya, Pak? Saya sih pemain utamanya ya, Pak. Ya Isigo sendiri, Pak. Karena waktu itu Isigo berpartisipasi mendukung pemerintah untuk distribusi vaksin, Pak. Itu nggak mudah masuk ke sana sih, Pak. Baik, baik. Itu sudah menjadi modal, Pak, uh, untuk mendapat kepercayaan ya, Pak. Betul, Pak. Karena kita bekerja sama dengan BUMN, Pak, waktu itu, Pak. Mendukung pemerintah untuk pengiriman vaksin sih, Pak. Itu nggak mudah. Baik, baik. Pak Ranggi diketahui kan untuk menangani untuk area Jawa Barat ya, Pak. Betul, Pak. Nah, untuk pasar
logistik pendingin atau farmasi sendiri di sana seberapa besar Pak yang bisa diraup oleh Isigo Pak? Masih TMS. cukup besar, Pak. Dan impact-nya begitu kita kerjasama dengan BUMN tersebut, memang kita lebih dikenal di seluruh Indonesia, Pak. Dari sisi untuk pendinginnya kita lebih dipercaya, Pak. Oke, oke. Gambarannya seperti apa Pak? Ketika mungkin eh, calon customer yang tahu tentang portofolio Isigo yang sudah digunakan oleh Bio Farma dan akhirnya mereka percaya itu seperti apa Pak? Ya, kan mereka pada saat ini, misalkan saya datang nih, mereka nanya, kita kerjasama udah dengan siapa saja, fitur-fitur apa yang ditawarkan seperti itu sih, Pak. Mereka kebanyakan lebih lebih langsung tertarik, Pak. Oke, oke. Ada penambahan ya Pak dengan Heeh. akhirnya dipercaya oleh Bio Farma ya Pak? Betul, betul, betul. Oke. Kalau dari Pak Ranggi sendiri untuk di Jawa Barat ada sudah ada target untuk customer yang mungkin akan lebih besar dari Bio Farma Pak untuk di logistik pendingin atau farmasi Pak? Ada, sekarang masih ada, Pak. Tapi sedang ada pengembangan kita ada dengan farmasi juga, Pak. Sedang dikembangkan, Pak. Mau ada integrasi lebih lebih besar lagi, Pak. Oke. Itu dari untuk target customer Pak. Kalau dari sisi inovasi Pak, apa ada pengembangan baru Pak dari Isigo Pak? Selalu ada pengembangan, Pak, sesuai dengan kebutuhan customer, Pak. Kita menyesuaikan dengan kebutuhan customer, Pak. Oke, oke. Baik, terakhir mungkin Pak Rangki dari Isigo sendiri, apa yang menjadi target untuk tahun ini Pak? Dan apa yang akan dikerjakan Pak? Target tahun ini kita ada mengintegrasikan dengan beberapa sistem, Pak. Jadi mendukung pemerintah, Pak. Yang sekarang kan hampir semua perangkat itu harus terintegrasi dengan beberapa kementerian ya, Pak. Itu yang Isigo lakukan sekarang, Pak. Mengintegrasikan ke beberapa sistem, Pak. Baik, baik. Baik, paling terakhir Pak Rangki untuk eh, beberapa mungkin audiens yang mungkin dari kalangan logistik pendingin atau dari kalangan sektor farmasi yang eh, belum 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 aware Pak tentang apa itu TMS dan pentingnya TMS, apa yang bisa disampaikan oleh Pak Rangki Pak? Nah, jadi TMS ini kan semacam ini, Pak. Aplikasi ya, Pak. Sederhananya gini. Transportasi manajemen ini adalah perangkat lunak, Pak, yang membantu perusahaan dalam mengelola operasi logistik serta pengiriman seperti itu, Pak. Sistem ini dapat memberikan solusi yang lengkap serta terpadu untuk mengatur semua kegiatan logistik, termasuk pengiriman barang, manajemen gudang, pemantauan pengiriman, serta analisis data, Pak. Nah, TMS ini menjadi alat yang tepat untuk pengiriman yang efisien serta memudahkan pelaku dalam mengelola memaksimalkan operasional mode transportasinya, Pak. Kurang lebih seperti itu, Pak. Baik, baik, baik. Baik, Pak Rangki, terima kasih waktunya Pak. Siap, sama-sama, Pak Abdul. Sukses untuk Pak Rangki, sukses untuk Sigo Amin, Pak. amin, amin, amin. Selamat siang, Assalamualaikum. Siang, waalaikumsalam.